aku nggak salah dengar ada janji untuk sama-sama cabut gugatan. Tapi ini ternyata malah ada gugatan, ini kayaknya gugatan yang relatif baru ya ini ya. Akses ilegal ini ancaman hukumannya juga cukup ini, padahal statusnya adalah suami istri pada saat itu. Kalau dari KPU sendiri apa sih yang terjadi? Kalau mengenai akses ilegal itu kan karena kan kenapa dari awal dia memilih untuk tidak duduk bareng kumpul keluarga, bagaimana kalaupun misalnya dia ada kekesalan, mungkin yang dispil yang taruh aja kesel terus dia mau ada efek jerah atau mau bikin apa ya kapok gitu suaminya, itu mungkin ada sebagian yang ya udahlah nggak apa-apa, tapi ada juga yang ini jangan, karena ketika kita men-share sesuatu yang merugikan seseorang, nama baik, ada yang benar, ada yang juga nggak benar, nggak 100% benar gitu. Walaupun itu istri, tapi kan konsumsi banyak orang gitu, dia di-share gitu. Ya jadi kita ikutin aja, tapi kan itu terkait ada unsur yang masuk ke akses ilegal. Ya, tapi kan kemarin katanya ada rencana nih, mau memang sama-sama cabut, kenapa nggak jadi? Ya gini, aku cuma bisa terangin. Enggak, kita kan nggak ada di situ. Tapi dari kacamata kita bisa menjelaskan kenapa itu tidak ada titik temu, kenapa Om juga akhirnya mundur, tarik diri bersama Virgon, karena ada banyak hal yang dia mau aturan ini itu dan lain sebagainya, sehingga bukannya mencari solusi yang Inara turun, Virgonnya naik, dia ketemu di tengah-tengah. Enggak, Inara tetap kekeh A mau ini A B C D F, Virgon juga akhirnya jadi sama-sama. Jadi akhirnya malah jadi nggak ada komunikasi, malah jadi belum nggak ada titik temu. Intinya sebenarnya simpel, duduk bareng, Inaranya turun, jangan sebuku novel gitu. Kemauannya, sorry ya, memang kenyataannya kan gitu. Boleh aja, tapi yang pantas lah. Memang yang wajib dan nggak maksain juga, nggak memberatkan. Intinya jangan memberatkan satu pihak. Kita dari Inara kan sendiri sebenarnya mengatakan bahwa ini nggak, menurut dia itu tidak memberatkan. Karena dia tahu lah itu berapa penghasilan. Enggak, menurut dia dari awal nikah juga menurut dia. Sorry, kacamata kamu jangan juga kacamata kamu sendiri. Coba lihat segala sesuatu dari secara luas, gitu. Jadi secara luas, secara bijak. Jadi saya kemarin mediasi itu sebenarnya belum. Itu awal kira ini tuh bisa menjembatani mereka jadi baik dan hasilnya ditutup endingnya baik gitu. Ternyata malah bergejolak lagi karena ada hal-hal yang keluarganya Inara dan Inaranya nggak mau, ibaratnya alot begitu, jadi nggak ketemu. Tetap dengan permintaan yang sama, tidak berubah, nggak ada negosiasi gitu ya. Iya, ibaratnya nggak fleksibel. Sebenarnya kalau dari mungkin KPU bisa jelasin, Virgon sendiri maunya gimana sih? Ya mungkin gini ya, kemarin itu diskusi atau mungkin satu sama lain, yuk kita tarik gugatan masing-masing. Tapi yang ini, nggak apa-apa kalau tarik, tapi ibaratnya yang ini maunya menang semua. Jadi ya udah ngapain tarik, tapi A B C D F G harus disetujuin gitu. Yang Virgonnya, loh aku dari ini udah narik gini, tapi kok kemudahan yang untuk akunya apa? Gitu. Apa yang diharapkan Virgon apa sih? Ya misalnya apa ya, jujur aja royalti itu kita keberatan. Karena kan royalti itu sekali lagi melekat pada sang pencipta. Nggak bisa dikait-kaitin, inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Jadi kita kurang setuju, kecuali Nara itu emang musisi seperti Melly Guslo sama suaminya siapa tuh. Nah ada kontribusi dalam pembuatan lagu atau novel atau apapun itu nggak apa-apa. Atau ada perjanjian pranikah Inara dan Virgon bahwa ketika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan ataupun perpisahan ataupun apa, royalti wajib dimasukkan ke dalam gunung ini. Kenapa nggak ngajuin gugatan lagi banding? Karena ini kan putusannya adalah putusan pengadilan, bukan lagi sudah tuntutan Inara gitu. Iya, tapi kan ini kan Virgon kemarin lagi banding, jadi hasilnya endingnya apa masih kita belum tahu. Iya. Jadi berusaha untuk negosiasi di luar. Masih berusaha di luar itu, tapi ternyata hasil nggak juga baik. Dan bahkan didengar kemarin katanya pihak Virgon udah mau blokir atau apapun. Iya. Berarti sebenarnya gini, Virgon memilih, kita kan kemarin karena ada masalah Mami, ya udah mungkin juga ada kemarahan. Jadi Virgon menunjuk Om, adiknya Mami paling bungsu ya, paling bontot ya. Itu sudah tepat sekali. Karena dia itu cukup bijaksana dalam melihat sesuatu, dia juga berpendidikan yang baik, tutur katanya, attitude-nya baik. Jadi dia tidak memihak satu pihak yang hanya melihat keuntungan. Dia berusaha menaruh itu bagaimana untuk keadilan gitu. Jadi itu